Terima kasih Anda masih bersama kami di MNC News Prime dan pemirsa melengkapi perbincangan kita malam hari ini juga telah bergabung melalui sambungan Zoom Hasto Atmojo, Ketua LPSK. Selamat malam Pak Hasto. Selamat malam, Mas. Baik, ini untuk istri dari Irjen Pol Verdi Sambo kan meminta perlindungan. Sejauh ini apa yang membuat LPSK sulit untuk memberikan perlindungan? Ya, karena sampai sekarang LPSK belum bisa meminta keterangan-keterangan yang bisa diberikan oleh Ibu P ini secara baik. Karena masih ada trauma dan menangis terus gitu. Jadi kita sulit untuk meminta keterangan kepada yang bersangkutan. Baik, hal apa sebetulnya yang harus dilalui untuk seseorang bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK? Ya, setelah kami menerima permohonan, biasanya kami melakukan investigasi dan juga asesmen. Kalau investigasi ini untuk mendalami materi substantif kasusnya sendiri, dan asesmen itu untuk melihat apakah diperlukan bantuan dalam bentuk rehabilitasi medis atau rehabilitasi psikologis pada korban atau saksi. Baik, apakah LPSK juga mengamati berbicara tentang tadi ya dugaan yang kita bisa katakan pro kontra ya terkait dengan kasus dugaan pelecehan seksual ini? Ya, sejauh ini yang kami ketahui ya informasi yang kami terima dari suami korban maupun dari pihak kepolisian melalui media terutama, dan juga permohonan yang diajukan oleh Ibu P ini. Jadi kami belum bisa melakukan pendalaman lebih jauh kepada Ibu P tentang dugaan terjadinya pelecehan seksual ini. Baik, apakah memang harus dilakukan tanya jawab itu? Iya, karena itu memang salah satu syarat seseorang bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK. Misalnya ya, status hukum yang bersangkutan ini harus jelas. Apakah dia saksi, apakah dia korban, apakah dia saksi korban. Itu menunggu dari penyidik atau LPSK menentukan sendiri? Itu harus menunggu dari penyidik kalau itu tentu saja. Status hukum kan kita tidak bisa berikan. Yang kedua, kita akan mengkaji sejauh mana signifikansi dari keterangan-keterangan saksi atau korban ini dalam proses peradilannya. Baik, ini tentu menjadi sulit ya tadi. Secara psikologis yang bersangkutan masih trauma, begitu. Saya ingin minta pandangannya juga dari Mbak Joya ya. Bagaimana? Selain itu juga kita melihat apakah ada ancaman pada yang bersangkutan. Iya. Dan apakah itu juga harus diketahui dari wawancara dengan yang bersangkutan atau bisa melakukan analisis terhadap yang maling? Ya, kalau ancaman saya kira kami merasa cukup itu aman lah. Baik. Kalau memang betul terjadi ancaman kan tentu akan sesegera mungkin menemui LPSK untuk melakukan pengamanan. Ini kan tidak. Itu artinya ya saya nilai cukup aman lah. Iya. Baik, saya ingin ke Mbak Joya terlebih dahulu. Tadi berbicara tentang bagaimana penguatan seseorang ya yang mengalami kekerasan seksual untuk bisa speak up. Apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan banyak sekali ya. Jadi dia memang harus mengumpulkan kekuatan, ada pendampingan psikologis gitu ya, psikolog, dan ada setidak-tidaknya dia mesti melewati masa untuk cooling down dulu untuk siap bercerita gitu. Dan di sini masalah kalau saya melihat bahwa dalam hampir semua kasus pelecehan seksual itu trauma tidak bisa berbohong. Gitu ya, kalau tadi dari segi hukum bisa dilihat misalnya kalau otopsi bahwa tubuh dan mayatnya tidak bisa berbohong, kalau kami bisa melihat bahwa trauma itu nggak mungkin berbohong. Dan dari apa bisa diamatinya? Ada beberapa alat ukur psikologi termasuk juga hasil wawancara gitu ya. Kalau misalnya kita tidak bisa mengandalkan evidence telanjang, kalau bahasa kami. Evidence telanjang itu seperti, oh dia terlihat menangis, dia terlihat trauma. Ya kalau itu doesn't take a psychologist ya, semua orang juga bisa menentukan itu. Tapi kami biasanya akan melihat konsistensi. Nah, kami tidak hanya percaya pada apa yang dikatakan gitu ya, atau aksinya. Kami percaya pada pattern of behavior gitu ya, atau pola perilaku. Di mana kami melihat konsistensinya. Misalnya gini, kalau misalnya habis dia menangis, lalu
mimpi yang dia alami seperti apa gitu ya, apakah itu ada konsisten dengan ceritanya Baik. dia gitu ya, dan sumber kesedihannya dari mana gitu ya, dan trauma itu sama sekali nggak bisa bohong. Misalnya apakah semua orang tremor tangannya sama? Enggak juga. Baik. Karena hormon kortisol itu bisa menyebabkan 3 kan, fight, flight gitu atau freeze gitu ya. Jadi ini hal yang paling khas dialami oleh siapapun korban kekerasan atau pelecehan seksual. Baik, tapi yang juga menjadi sulit nampaknya dari sisi pembuktiannya. Bagaimana nih Anda sendiri melihat, Mas Septa? Iya, tentu pembuktian kan menjadi titik sentral dalam proses penegakan hukum pidana ya. Iya. Makanya pembuktian ini menjadi jantungnya gitu. Iya. Kalau gagal dalam melakukan pembuktian, tentu gagal pula dalam mengungkap kasus atau tindak pidana yang terjadi. Nah, tentu di sini sebenarnya titik sentral di awalnya adalah tempat kejadian perkara itu. Gitu. Cuma kan persoalannya memang diketahui oleh publik tempat kejadian perkara itu kan setelah berapa hari, sehingga kemudian sterilisasi terhadap tempat kejadian perkara itu bisa dikatakan terlambat. Tapi demikian tentu penyidik dalam melakukan proses penegakan hukum mempunyai cara lain gitu ya, banyak cara untuk mengungkap berbagai tindak pidana yang terjadi. Jadi kita serahkan pada penegak hukum untuk melakukan proses penyidikan secara scientific crime identification sebagaimana dikatakan oleh Kapolri sejak awal. Kita sebagai masyarakat yang menunggu proses itu dan yakinlah kebenaran itu akan terungkap seperti itu. Baik, Pak Hasto, kalau berbicara tadi Ibu P yang masih belum bisa diwawancara, bagaimana dengan yang lainnya? Baradae misalnya, apakah memang sudah digali keterangan dari yang bersangkutan? Kalau Baradae kebetulan sore ini tadi sudah ke LPSK dan dilakukan assessment, tapi saya belum tahu hasilnya. Baik, artinya sebetulnya ada banyak pihak yang sudah diketahui ya keterangannya begitu? Ya baru Baradae aja. Yang lain kan kami terima informasi itu lebih banyak kan dari media. Iya. Kami juga sudah bertemu dengan Irjen Sambo, kami sudah ketemu dengan Kapolres Jakarta Selatan, kami sudah ketemu dengan Intelkam, kami juga sudah ketemu dengan Direktur Kriminal Umum Metro Jaya. Baik. Jadi sudah ada beberapa memang yang informasi yang kami dapatkan, tetapi itu belum bisa menjadi bahan kami untuk menetapkan apakah Ibu P ini bisa ditetapkan sebagai terlindung atau bukan gitu. Baik, tapi dari keterangan-keterangan yang didapat, apakah memang mengarah pada dugaan kekerasan seksual terhadap Ibu P? Ini belum terlihat ada itu. Bahkan trauma yang dialami oleh Ibu P ini kan perlu didalami juga. Iya. Apakah traumanya karena kekerasan seksual atau ada sebab lain? Iya. Nah ini yang Karena dalam juga, peristiwa tersebut bisa jadi karena ada baku tembak misalnya begitu ya? ya misalnya itu. Jadi tentu saja LPSK perlu mendalami itu. Dan Baik. tentu saja harus jelas statusnya apakah korban, saksi korban atau saksi gitu. Iya. Adakah daluarsanya lah untuk permohonan perlindungan ke LPSK? Kalau saya tidak salah katanya kan ada waktu 30 hari untuk LPSK. Tapi kalau untuk pemohon seperti apa? Ya permohonan ini kan harusnya kami proses paling lama 30 hari kerja. Ya kalau nanti 30 hari kerja kami tetap belum bisa melakukan assessment maupun identifikasi dan lain sebagainya, dengan terpaksa kami akan memutuskan untuk tidak memberikan perlindungan pada para pemohon ini. Gitu. Ya, jadi jangka waktunya 30 hari itu setidaknya sudah dapat informasi dari semua pihak 30 begitu ya? hari kerja. Baik. Ini memang satu hal yang juga ditunggu begitu ya. Tapi berkaitan dengan kasus yang terjadi ini, selain Ibu P dan Baradae, adakah pihak lain yang meminta perlindungan kepada LPSK? Sampai saat ini belum. Baik. Kita sudah tawarkan pada orang-orang yang kita duga pada waktu itu ada di tempat lokasi kejadian ya. Iya, karena kan di situ ada beberapa ajudan kabarnya. Ya, tetapi itu juga belum ada pengajuan permohonan. Selain itu juga pada keluarga Brigadir J. Ya kita sudah tawarkan melalui pengacaranya. Tapi kan ada persepsi yang keliru ya, pengacaranya ini kan menilai LPSK ini di bawah polisi kok mau melindungi. Itu Baik, padahal independen begitu ya? Independen. Ya. Gimana? Baik. Padahal LPSK kan lembaga negara yang independen. Iya.
Tapi dalam konteks ini adalah lebih kepada memberikan perlindungan ya, bukan pengungkapan kasusnya sendiri ya, Pak Hasto ya. Ya, kita tidak masuk ke dalam substansi perkara, Mas. Baik. LPSK itu fungsinya adalah fungsi komplementari Ya. di dalam sistem peradilan pidana, dan mandat kita untuk memberikan perlindungan pada saksi, korban maupun saksi korban agar mereka bisa senyaman mungkin, setenang mungkin, seaman mungkin, tidak terintimidasi dan sebagainya untuk memberikan keterangan secara benar sehingga proses peradilan itu berjalan secara baik. Iya. Baik, saya ingin kembali ke Mas Septa. Kalau tadi berbicara tentang mencari barang bukti begitu kan, yang memang agak sulit memang kalau berbicara tentang pelecehan seksual begitu ya. Hal apa yang mungkin dalam pengalaman juga yang bisa sangat kuat menunjukkan adanya peristiwa tersebut? Ya, sebenarnya barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara itu menjadi alat bukti yang kuat untuk membuktikan adanya tindak pidana ini. Gitu. Baik, tapi pada saat seorang pelakunya sudah meninggal dunia, apakah ini setidaknya layak untuk diperjuangkan? Ya, tetap masih layak karena yang diperjuangkan ini kan adalah proses penegakan hukum terhadap peristiwa. Maka peristiwa ini kan sudah terjadi. Sekalipun tidak akan ada penghukuman, Ya, kan tidak. udah meninggal begitu. Persoalannya kan bukan pada penghukuman, tapi pengungkapan pada suatu kebenaran. Iya. Maka peristiwa itu harus diungkap ke publik, kebenarannya seperti apa. Jangan sampai ada orang yang seharusnya tidak bersalah dinyatakan bersalah atau sebaliknya seperti itu. Makanya perlu pengungkapan agar kemudian kebenaran yang senyatanya itu seperti apa gitu loh. Baik, dan tadi ya saya menyambung dari apa yang disampaikan oleh Mbak Joya bahwa ini sekali lagi bentuk dukungan itu harus sebesar-besarnya diberikan kepada korban. Masalah pembuktian nanti. Iya, karena kalau misalnya tadi ya, karena terduga pelaku misalnya sudah meninggal dan sebagainya, apakah sebaiknya tidak usah diteruskan? Kalau saya sih lebih menghimbau kepada siapapun yang pernah menjadi korban pelecehan seksual gitu ya, atau perkosaan, Ya. sebaiknya nggak apa-apa laporkan aja. Karena gini, ini kita mesti tahu bahwa itu adalah cara kita membela diri kita, bahwa siapapun Anda, apapun status sosial Anda tidak berhak dilecehkan. Gitu ya, dan yuk kita cari tahu kebenarannya karena kita berhutang pada diri kita sendiri ya. Ini bukan masalah nanti orang lain bagaimana, udahlah coba kita pikirin diri kita bahwa saya tidak layak diperlakukan seperti ini. Baik. Dan semua harus tahu karena khususnya kasus ini ya, saya melihat ini bukan hanya terjadi dugaan pelecehan seksual, tapi sudah terjadi pelecehan sosial di mana orang menghina mulai dari cara duduknya begini, ininya begini. Baik, Siapa yang layak dilakukan seperti itu? personalnya Tuduh, gitu ya. shaming, Iya, gitu. baik. Sedih banget victim blamingnya sampai separah ini menurut Baik, saya. nanti kita akan lanjutkan kembali. Masih ada satu segmen lagi, Pak Hasto. Kita akan lanjutkan kembali. Saya juga ingin mengetahui sebetulnya bentuk-bentuk ancaman apa yang memang bisa muncul dalam kasus yang seperti ini. Tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.